Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, eh, ada satu pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan ketika 2 hari lagi kita harus bayar cicilan hutang, tapi kita nggak punya uang? Pernah nggak teman-teman ngalamin itu? Kalau yang pernah silakan tulis di kolom komentar ya. Saya mengalami itu ya sering kali lah dulu ya, saat saya terjebak hutang, saat itu hutang saya masih banyak, itu saya tiap bulan bahkan tiap minggu itu mengalami hal itu lah. 2 hari lagi waktu harus dibayar, sementara saya nggak punya uang. Nah, bagi teman-teman saat ini yang mengalami hal seperti itu, saya akan berbagi ya. Saya akan berbagi bagaimana cara saya bisa selamat, ya bahasa saya selamat dari masalah itu ya. Bahkan ada jalan keluar, padahal saat itu saya nggak punya uang ya. Saya nggak punya uang dan saya juga nggak tahu harus berbuat apa. Jadi kisahnya tuh begini teman-teman semuanya. Saya punya teman tuh, teman saya baik kali ya. Mulai mulai SMA hingga kuliah itu kami bersahabat tuh sangat baik, akrab. Saya pinjam uang dengan dia, jumlah 3 juta. Dan uang yang saya pakai itu bukan uang pribadi, tapi uang tabungan anak-anak sekolah. Dia kan seorang guru, kebetulan guru SD ya. Dia pegawai negeri. Kebetulan dia eh, di kelas yang dia ngajar itu sedang buat tabungan ya. Jadi tabungan itu dia yang pegang 1 tahun sekali, itu akan dibagi. Kalau teman-teman yang guru tuh pasti tahu lah. Ya saat itu saya pinjam uang 3 juta dengan dia, dengan syarat janji saya itu saya kembalikan 1 bulan lagi. 1 bulan waktunya harus saya bayar. Nah ketika itu tanggal 4 saya pinjam, maka bulan depan tanggal 4 harus saya kembalikan, dan itu saya janji. Nah, hari demi hari saya lewati. 2 hari lagi tanggal 4 akan masuk ya. Tapi sebelum itu di tanggal 30 dia sudah WA saya. Mas, jangan lupa ya tanggal 4 uangnya sudah ada kan? Karena kita mau membagikan uang tabungan kepada anak-anak. Saya pun paniknya luar biasa. Nggak tahu harus berbuat apa. Ini sahabat dekat, kalau nggak saya balikkan uangnya pasti dia kena marah atau dan lain sebagainya lah. Kita tahu lah itu kan, karena bukan uang pribadi dia. Apalagi dia sahabat dekat saya. Karena saya nggak mau menunjukkan kepanikan saya bilang insya Allah ada. Oke, dia bilang. Saya setelah dengar lihat WA-nya itu saya bingung, bener-bener panik, bingung nggak tahu harus berbuat apa. Sebelum zuhur itu waktunya kalau nggak salah, tiba-tiba ya sudahlah, saya nggak kemana-mana, saya nggak cari pinjaman lagi, nggak tanya kawan, nggak ada, saya nggak ada terpikir ke sana. Yang ada di sebentar lagi zuhur, sudah saya sholat zuhur. Selesai sholat zuhur di masjid, saya pun pulang ke rumah. Saya merenung untuk berpikir cari solusi gimana caranya supaya saya bisa balikkan uang 3 juta ini, sementara waktu 2 hari lagi kan. Nanti saat itu saya pun langsung sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat saya berdoa kepada Allah. Tapi sebelum berdoa itu saya baca sholawat dulu ya 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai 100 kali. Selesai sholawat saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, 2 hari lagi saya akan mengembalikan pinjaman utang saya ke teman saya dengan jumlah 3 juta. Saya nggak tahu harus berbuat apa dan saya nggak tahu harus kemana mencarinya. Mohon ya Allah beri hamba petunjuk, beri hamba jalan supaya hamba bisa mengembalikan uang yang saya pinjam, dan sehingga persahabatan saya dengan teman saya itu tidak rusak. Sudah selesai berdoa pun saya diam. Saya berpikir, ya Allah, kupasrahkan segalanya padamu. Apapun yang terjadi ya sudahlah, itu urusanmu. Yang penting saya sudah berdoa, saya sudah mengadu, selebihnya terserah engkau ya Allah, karena tugasku hanya meminta. Oke, saya pun kembali bekerja ya, selesai zuhur, makan siang dan sebagainya, saya pun berangkat kerja sampai sore, sampai maghrib ya, sampai malam gitu kan. Di dalam hal itu saya nggak ada kepikiran lagi, saya nggak tahu entah kenapa selesai saya berdoa itu saya nggak ada kepikiran lagi bahwa tanggal 4 besok saya harus mengembalikan uang. Sedikit pun nggak ada saya terpikiran tentang itu kan. Ya nggak tahu kenapa sih tiba-tiba itu saya nggak ada kepikiran tentang itu. Padahal tanggal 4 besok saya harus membalikan uang, sementara uang nggak ada. Ya udah saya berjalan seperti biasa aja. Ya menghadapin orang-orang yang saya pinjamin utangnya lah, berbagai macam hinaan segala macam itu. Tapi itu tadi saya
saya hadapin aja, saya rela saja gitu kan. Tiba-tiba selesai sholat isya malam itu, saya kaget tuh, kaget teman saya nelpon tuh, teman sahabat yang saya pinjam tadi. Dia bilang, Mas, kalau bisa ditransfer aja lah uangnya, karena kemungkinan di tanggal-tanggal 2 saya mau pergi, takutnya nanti kita nggak ketemu. Dia nggak sebutin pergi kemana gitu. Saya lihat, saya dengar itu makin nggak karuan gitu. Saya teringat, oh iya tanggal 4 saya harus bayar, ya Allah gimana ini gitu. Selesai isya itu ya, dia telepon langsung itu suruh transfer, sementara uang nggak ada, bingung kan harus berbuat apa. Selesai isya, saya pun panik lah, panik, bingung, tapi ya sudah, saya berusaha untuk tenangkan diri. Saya lihat jam 9 malam, saya sholat hajat lagi, saya ambil duduk, saya sholat hajat lagi. Saya bilang ke Allah, tapi sebelum minta, saya tetap bersolawat, ya Allah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian saya bilang ke Allah, ya Allah, ini teman saya baru nelpon, saya harus mentransfer uang 3 juta, sebenarnya saya nggak punya uang, gimana nih ya Allah, tolong saya ya Allah. Orang tua saya saat itu sebenarnya sudah curiga, dilihatnya saya kebingungan, panik. Kenapa? Dia bilang, enggak mak, enggak apa-apa gitu. Dah selesai, sampai jam 12 saya nggak bisa tidur kan, memikirkan gimana caranya, tapi saya nggak ada kepikiran sedikit pun mau cari pinjaman ke yang lain. Terus yang ada di pikiran saya tuh gimana caranya sampai ya, sampai pening, sampai oyong kepala saya memikirkan itu kan. Akhirnya pun karena jam 12 biasa harus kerja, ya sudahlah, nggak ada lagi, saya pun nggak memaksakan, ya udah saya langsung tidur saja, tidur gitu, jam 1 malam saya tidur gitu. Bangun pagi subuh, seperti biasa lah berangkat kerja. Tiba-tiba jam-jam 10 itu, jam-jam 10 saya ditelepon balik. Saya lihat nomornya, Masya Allah, apa yang saya bilang, kan pasti bingung gitu ya mau bilang apa gitu ya. Udah, karena teman dekat nggak mungkin saya kecewakan. Saya bismillah, ya Allah, ya sudahlah, terserah engkau ya Allah. Tiba-tiba saya angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang waalaikumsalam. Kemudian dia bilang, Mas, tanggal 3 kan saya berangkat tuh ke Medan, ada diklat selama 2 bulan ya. Jadi ya sudahlah, nggak usah jadi ditransfer uangnya, nanti saja selesai saya diklat, baru langsung kasih cash aja. Karena saya tadi diperintahkan kepala sekolah untuk saya yang berangkat diklat selama 2 bulan. Jadi saya minta tolong, nggak apa-apa, yang penting uangnya pegang aja dulu. Tapi jangan digunakan lagi ya, nanti takutnya untuk yang lain-lain. Saya dengar teleponnya gitu, Masya Allah luar biasa, dengan cepat saya bilang, oh ya, ya udah nggak apa-apa, terima kasih ya, terima kasih gitu, makasih ya, nggak apa-apa, ini insya Allah nggak kemana-mana uangnya gitu, nanti kalau perlu telepon aja, kabarin aja, tapi nggak bisa saya transfer karena saya ATM saya yang pegang tuh istri gitu kan saat itu. Padahal saat itu saya nggak punya uang ya, tapi ya sudahlah, dengan bahasa begitu kan. Selesai itu langsung plong gitu rasanya pikiran saya. Terus saya teringat, ya Allah, ternyata sampai sebegininya Allah menolong, padahal saat itu saya udah nggak tahu harus berbuat apa. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, dari kisah itu saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita punya masalah, kalaupun kita nggak tahu lagi harus berbuat apa, melakukan apa, berusahalah didahulukan datang ke Allah dulu, mengadulah ke Allah dulu, baru setelah itu mau kita berikhtiar ke yang lain juga nggak ada masalah, tapi paling tidak mengadulah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepadanya, kemudian pasrahkan segalanya kepadanya. Tapi bukan berarti ketika kita pasrah kita tidak melakukan apa-apa. Yang penting saat kita punya masalah, kita adukan dulu kepada Allah. Setelah kita adukan, serahkan sepenuhnya, lalu kemudian kita berikhtiar, ya silakan berikhtiar dengan cara-cara yang baik. Nah, itulah cara saya teman-teman semuanya. Maksud saya, saat kita punya masalah itu nggak serta-merta, apalagi masalah yang berkaitan dengan hutang, yang nggak serta-merta kita membayar hutang itu dengan uang. Ternyata Allah memberikan solusi itu ternyata nggak harus sesuai apa yang kita inginkan. Dan saya berharapnya itu kan ada uang 3 juta supaya bisa mengembalikan uang itu, tapi ternyata uang nggak ada. Tapi solusi itu dikasih Allah dengan cara teman saya itu berangkat diklat 2 bulan lagi. Walaupun saat itu hutang belum lunas, tapi Masya Allah luar biasa. Itu dibantu oleh Allah, sehingga saat itu masih ada waktu saya 2 bulan untuk cari uang 3 juta untuk mengembalikan uang itu. Tapi alhamdulillah
yang nggak sampai 2 bulan akhirnya pun saya bisa mengembalikan uang itu. Alhamdulillah ada rezeki sedikit langsung saya kembalikan. Itu masya Allah luar biasa teman-teman semuanya. Nah, mungkin kalau bagi sebagian orang ya cerita ini bisa saja dianggap kebetulan. Tapi menurut saya tidak, nggak kebetulan. Karena bagi saya tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi pada kita itu semuanya sudah dirancang dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cara-caranya aja yang berbeda, dan menurut saya meyakini bahwa itu berkah dari kepasrahan, kemudian keyakinan, diperkuat lagi dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sehingga pertolongan itu pun Allah pun datang. Nah, demikian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.